Hai semua, apakah kamu tahu bahwa kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah membuat ketar-ketir beberapa negara dan lembaga internasional? Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia sedang membuat program luar biasa yang dapat membalikkan kondisi menjadi sangat mendukung kemajuan Indonesia. Namun, bisa saja menghalangi kemajuan negara lain. Salah satu program fenomenal tersebut adalah hilirisasi, di mana pemerintah menghentikan pengiriman bahan baku ke luar negeri dan mengolahnya di dalam negeri menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Bagaimana bisa negara asing menjadi ketar-ketir dengan kebijakan ini? Simak video ini hingga selesai. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Bayangkan jika kita hanya menjual bahan baku, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan maksimal. Kita malah harus membeli produk olahannya dari negara lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi ini sungguh jenius karena dengan mengolah bahan baku di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Salah satu contoh adalah nikel, di mana pemerintah telah melakukan hilirisasi dan berhasil memberikan nilai tambah yang signifikan. Dana Moneter Internasional atau IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF menilai bahwa kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat. Menurut IMF, kebijakan hilirisasi bisa menimbulkan hambatan negatif bagi negara lain dan biaya fiskal serta penerimaan negara tahunan yang hilang harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat. IMF juga menghimbau agar ada analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi ini. Analisa tersebut harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya memperluas hilirisasi ke jenis mineral lainnya. Kebijakan industri juga harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Presiden Republik Indonesia telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah yang signifikan. Keberhasilan ini memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain seperti bauksit, aluminium, tembaga, dan emas. Menurut Presiden Jokowi, sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan bahwa kekayaan alam negeri ini harus bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan bangsa. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan agar pembangunan yang ada bisa dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh rakyat di luar Pulau Jawa. Indonesia telah menginisiasi hilirisasi nikel sejak tahun 2020 dan kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai 33 miliar dolar Amerika atau setara 514,3 triliun rupiah pada tahun 2022. Presiden telah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,2 hingga 5,3%, menempatkan Indonesia di posisi nomor 1 di antara negara-negara besar lainnya. Selain itu, inflasi Indonesia masih bisa terkendali di angka 5,5% dan indeks manufaktur berada di angka ekspansif 50,9%. Presiden Jokowi yakin bahwa pada usia emas Indonesia atau ulang tahun Indonesia ke-100 pada tahun 2045,
bangsa ini sudah menjadi negara maju di dunia. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kita semua sebagai masyarakat punya andil besar untuk mendukung program-program baik dari pemerintah guna memajukan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan pendapat pribadi Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.